Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan Firmansyah, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dengan program studi S1 Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah kebijakan yang sedang menjadi sorotan, yaitu kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Sebagai mahasiswa sekaligus masyarakat yang peduli terhadap kebijakan publik, kita tidak boleh hanya menilai kebijakan ini dari satu sudut pandang saja. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menganalisis secara kritis mengenai dampak kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN ini terhadap perekonomian Indonesia, baik dari sisi pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat umum. Dan melalui video ini pula, kita akan membahas secara mendalam mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa PPN dinaikkan menjadi 12%? Pertanyaan kedua, apa dampaknya terhadap daya beli masyarakat, dunia usaha, dan inflasi? Pertanyaan ketiga, bagaimana teori ekonomi menjelaskan efek kenaikan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi? Pertanyaan terakhir, atau yang keempat, apa yang bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk meminimalkan dampak negatif dari kebijakan ini? Saya berharap video ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua dan mendorong diskusi yang lebih mendalam mengenai kebijakan pajak di negara Indonesia. Apa sih itu PPN? PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam negeri. PPN merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung. Artinya, pajak ini tidak langsung dipotong dari penghasilan individu atau perusahaan, tetapi dikenakan pada harga barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Menurut data Menteri Keuangan, PPN menyumbang sekitar 42% dari total penerimaan pajak nasional, sehingga peran pajak ini sangat penting dalam anggaran negara. Terus, mengapa PPN dinaikkan? Pemerintah memutuskan menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% sebagai bagian dari kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP nomor 7 tahun 2021. Langkah ini diambil dengan tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan penerimaan pajak negara guna mendukung program pembangunan, mengurangi defisit anggaran, serta memperkuat keuangan negara dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Kebijakan pendukung pemerintah. Pemerintah memahami bahwa kenaikan pajak ini dapat berdampak pada masyarakat luas, terutama golongan ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan beberapa kebijakan kompensasi untuk meringankan beban masyarakat, yang mana diantaranya yang pertama, diskon tarif listrik 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 450 volt ampere dan 900 volt ampere bersubsidi. Yang kedua, bantuan sosial berupa beras 10 kg per bulan untuk masyarakat miskin dan rentan. Namun, pertanyaannya adalah, apakah kebijakan kompensasi ini cukup untuk menyeimbangkan dampak negatif kenaikan PPN?
Ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Baik. Dampak terhadap daya beli masyarakat. Salah satu dampak langsung dari kenaikan PPN adalah meningkatnya harga barang dan jasa di pasar. Dengan pajak yang lebih tinggi, otomatis harga barang juga akan mengalami kenaikan, yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat. Dalam teori ekonomi Keynesian, konsumsi rumah tangga adalah salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika daya beli masyarakat menurun akibat kenaikan pajak, maka pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Lalu dampak terhadap UMKM dan dunia usaha. Bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, kenaikan PPN dapat menjadi tantangan yang sangat besar. Sebagian besar UMKM bergantung pada barang dan bahan baku yang dikenakan PPN, sehingga biaya produksi mereka akan meningkat. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang harus memilih antara menaikkan harga jual atau menanggung penurunan keuntungan. Jika harga produk naik terlalu tinggi, maka daya beli masyarakat bisa semakin turun, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan penjualan dan potensi kebangkrutan bagi UMKM tersebut. Lalu, dampak terhadap inflasi. Menurut Bank Indonesia, kenaikan PPN sebelumnya dari 10% ke 11% pada tahun 2022 telah menyebabkan kenaikan inflasi sebesar 0,2 sampai dengan 0,3%. Jika tren yang sama terjadi pada kenaikan PPN yang dari 11% menjadi 12%, maka ada kemungkinan inflasi akan meningkat lebih lanjut. Inflasi yang tinggi bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi, terutama jika tidak dibarengi dengan peningkatan upah atau daya beli masyarakat. Lalu, apa yang bisa dilakukan pemerintah? Meningkatkan efisiensi penggunaan pajak. Pemerintah harus memastikan bahwa tambahan penerimaan pajak dari kenaikan PPN benar-benar dialokasikan untuk program-program produktif yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memberikan insentif pajak bagi pelaku UMKM. Untuk mengurangi beban UMKM, pemerintah bisa memberikan pengurangan tarif pajak bagi usaha kecil dan menengah agar mereka tetap bisa bersaing di pasar. Mengendalikan inflasi. Bank Indonesia perlu memastikan bahwa kenaikan PPN tidak menyebabkan lonjakan harga yang berlebihan dengan kebijakan moneter yang tepat, seperti pengendalian suku bunga dan stabilisasi harga pangan. Lalu, apa yang bisa dilakukan masyarakat? Yang pertama, dengan mengelola keuangan dengan bijak. Dengan adanya kenaikan harga, masyarakat
perlu lebih cermat dalam mengatur anggaran belanja, terutama untuk kebutuhan pokok dan barang konsumsi. Yang kedua, meningkatkan literasi pajak. Masyarakat perlu lebih memahami bagaimana pajak pekerja dan mengawasi penggunaan pajak oleh pemerintah agar kebijakan ini benar-benar membawa manfaat bagi semua pihak. Untuk memberikan perspektif yang lebih luas, kita juga bisa melihat bagaimana kebijakan serupa diterapkan di negara lain. Sebagai contoh, Jepang pernah menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN-nya dari yang sebesar 5% menjadi 8% pada tahun 2014. Dampaknya apa? Daya beli masyarakat Jepang turun sebesar 2,1% dalam 6 bulan pertama. Dan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi dari plus 1,5% menjadi minus 0,4%. Hal yang sama terjadi di negara tetangga kita, negeri jiran atau di negara Malaysia. Ketika mereka memperkenalkan Goods and Service Tax atau GST sebesar 6% pada tahun 2015, inflasi naik sebesar 1,6% dalam 1 tahun, dan konsumsi masyarakat turun sebesar 3,8%. Pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman negara lain adalah bahwa kenaikan pajak konsumsi harus disertai dengan kebijakan kompensasi yang efektif agar dampaknya terhadap daya beli masyarakat bisa atau dapat diminimalkan. Pemerintah harus memastikan bahwa hasil dari kenaikan PPN ini benar-benar dialokasikan untuk sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sehingga manfaat jangka panjangnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dalam lanjutan pembahasan mengenai dampak kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap ekonomi, penting untuk mengangkat aspek keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi kebijakan publik. Di banyak negara, partisipasi publik menjadi elemen penting dalam menentukan arah suatu kebijakan, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, seperti kebijakan pajak. Dalam konteks Indonesia, meskipun terdapat mekanisme untuk menyampaikan aspirasi melalui perwakilan rakyat, namun dalam praktiknya, partisipasi langsung masyarakat dalam pembentukan kebijakan fiskal, khususnya terkait pajak, masih terbatas. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses konsultasi kebijakan pajak, baik melalui forum diskusi, kajian publik, maupun survei terkait persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak adalah langkah penting yang harus diambil untuk memastikan kebijakan ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah dengan memberikan informasi yang jelas
dan mudah diakses mengenai tujuan penggunaan dana pajak yang terkumpul, terutama yang berasal dari kenaikan. Transparansi ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memberikan keyakinan bahwa kenaikan pajak tidak akan disalahgunakan. Kepercayaan ini juga sangat penting agar masyarakat merasa memiliki peran dalam pembangunan nasional dan tidak hanya menjadi pihak yang dikenakan beban oleh pajak. Selain itu, pemerintah juga dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah pengawasan dan pelaporan penggunaan dana pajak. Platform digital dapat digunakan untuk menyediakan laporan secara real time mengenai alokasi dan penggunaan dana pajak yang terkumpul, sehingga publik dapat memantau secara langsung bagaimana uang pajak digunakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi administrasi pajak, tetapi juga membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab di kalangan masyarakat. Dengan demikian, penerimaan pajak termasuk PPN dapat lebih optimal karena adanya dukungan dari masyarakat yang merasa dilibatkan dan dihargai dalam proses pengelolaan negara. Di sisi lain, sektor swasta dan dunia usaha juga harus lebih kreatif dalam menghadapi kenaikan PPN ini. Dengan kenaikan pajak yang berdampak langsung pada harga barang dan jasa, perusahaan-perusahaan harus berpikir jangka panjang untuk mengurangi dampak buruk terhadap konsumen tanpa mengurangi profitabilitas mereka. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan berinovasi dalam proses produksi, memanfaatkan teknologi yang lebih efisien, serta mencari sumber daya alternatif yang lebih murah. Di era digital seperti saat ini, teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI telah memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka, yang pada gilirannya dapat membantu menekan biaya produksi dan mengurangi dampak dari kenaikan biaya akibat PPN yang lebih tinggi. Dengan demikian, meskipun beban pajak meningkat, sektor swasta dapat menjaga daya saing mereka di pasar domestik maupun di pasar global. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan tanggung jawab sosial mereka dalam menghadapi kebijakan ini. Corporate Social Responsibility atau CSR harus menjadi bagian dari strategi bisnis mereka. Ini tidak hanya untuk meningkatkan citra perusahaan, tetapi juga untuk membantu mengurangi dampak sosial dari kebijakan ini, terutama terhadap masyarakat yang lebih rentan. Dalam konteks ini, perusahaan dapat berperan aktif dalam mendukung
program-program sosial pemerintah seperti memberikan bantuan kepada keluarga berpenghasilan rendah, menyediakan pelatihan kerja, atau mendukung usaha-usaha yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi di masyarakat. Kemudian, salah satu hal yang tak kalah penting untuk dibahas dalam kenaikan PPN terhadap sektor-sektor tertentu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap konsumsi masyarakat. Seperti yang mana kita ketahui, sektor perdagangan, transportasi, dan jasa merupakan sektor yang sangat sensitif terhadap perubahan harga. Kenaikan PPN dapat menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa yang pada gilirannya dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama di kalangan kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan mitigasi yang menyasar sektor-sektor yang sangat bergantung pada konsumsi, seperti misalnya dengan memberikan subsidi atau insentif pajak kepada sektor-sektor yang terdampak, sehingga mereka dapat terus beroperasi tanpa menaikkan harga secara drastis. Kebijakan semacam ini sudah diterapkan di beberapa negara yang menghadapi situasi yang serupa dan terbukti efektif dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Sebagai contoh, di negara-negara dengan pajak konsumsi yang tinggi seperti Swedia dan Norwegia, pemerintah di sana sering kali memberikan subsidi bagi sektor-sektor tertentu seperti energi dan transportasi untuk menjaga agar harga barang dan jasa tetap terjangkau bagi masyarakat. Meskipun tarif pajak tinggi, pendekatan ini dapat diadaptasi oleh negara Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi yang ada, untuk memastikan bahwa meskipun PPN dinaikkan, dampak negatif terhadap daya beli masyarakat tetap dapat diminimalisir. Pada tingkat mikro, kenaikan PPN diiringi dengan kebijakan yang bijak dalam berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang lebih baik, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Infrastruktur yang baik akan membuka akses ke pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, serta mempermudah pelaksanaan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, meskipun terdapat potensi penurunan daya beli di kalangan sebagian masyarakat, jika dana dari PPN digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang tepat, maka dalam jangka yang panjang, negara Indonesia dapat menikmati manfaat dari peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi yang lebih baik. Namun, kebijakan ini juga harus didukung oleh strategi pemerataan yang memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terkonsentrasi
pada kota besar saja atau daerah tertentu saja, tetapi merata ke seluruh wilayah di negara Indonesia. Pembangunan yang merata akan memperkecil kesenjangan antara daerah kaya dan miskin, serta memberikan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan bahwa dana dari PPN yang terkumpul juga dialokasikan untuk proyek-proyek pembangunan yang dapat langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur dasar lainnya di daerah-daerah terpencil. Pada akhirnya, dampak dari kebijakan PPN yang lebih tinggi bisa menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia. Dengan kebijakan yang tepat dan didukung oleh partisipasi aktif dari semua pihak, kenaikan PPN dapat menjadi langkah positif dalam meningkatkan kapasitas fiskal negara untuk membiayai pembangunan jangka panjang. Namun, ini memerlukan kebijakan yang tidak hanya berpihak pada pemerintah, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat, terlebih bagi mereka yang lebih rentan secara ekonomi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan bersama. Disinilah pentingnya peran kita sebagai mahasiswa untuk terus berpikir kritis, tidak hanya dalam menilai kebijakan yang ada, tetapi juga dalam mencari solusi-solusi inovatif untuk tantangan-tantangan yang muncul akibat perubahan kebijakan tersebut. Kita perlu terus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap diskusi dan analisis yang kita lakukan. Pendidikan yang kita terima di bangku kuliah bukan hanya untuk memperoleh gelar, tetapi juga untuk mempersiapkan kita menjadi agen perubahan yang mampu berpikir jauh ke depan dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai mahasiswa, kita memiliki kapasitas untuk mengevaluasi kebijakan ini dengan pendekatan yang lebih ilmiah, berbasis pada teori-teori ekonomi yang relevan dan bukti empiris yang ada. Kita juga memiliki peran untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan rakyat yang banyak dan bukan hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok saja. Sebagai penutup, kebijakan pemerintah terkait kenaikan tarif PPN yang berlaku pada 1 Januari tahun 2025 memang memerlukan perhatian dan pembahasan mendalam dari berbagai sisi. Kenaikan tarif PPN ini tentu akan berdampak signifikan terhadap ekonomi, baik dari segi daya beli masyarakat maupun struktur sosial ekonomi negara. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa yang cerdas dan berwawasan luas, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memahami dampak dari kebijakan tersebut, tetapi juga berpikir kritis untuk mencari solusi yang dapat mengurangi dampak negatifnya, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan sektor-sektor yang rentan seperti UMKM. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi yang adil dan merata, di mana pemerintah harus memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat mendapat manfaat dari pendapatan pajak yang dikumpulkan. Dengan demikian,
transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara menjadi kunci agar kebijakan ini dapat memberikan hasil yang optimal. Selain itu, pemerintah juga harus terus berkomunikasi dengan masyarakat, menjelaskan tujuan dan manfaat dari kebijakan ini secara terbuka agar tercipta pemahaman yang lebih baik dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa. Namun kita sebagai generasi muda yang nantinya akan meneruskan tongkat kepemimpinan negara ini tidak boleh hanya menjadi pengamat. Kita harus terlibat aktif dalam proses-proses perumusan kebijakan melalui penelitian, diskusi, serta advokasi kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan bersama. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh tantangan ini, penting bagi kita untuk terus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan solutif guna memastikan Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Kebijakan PPN yang diterapkan pada tahun 2025 memang bukanlah masalah yang sederhana. Namun dengan pemahaman yang mendalam, perencanaan yang matang, dan pelaksanaan yang tepat, kita bisa menghadapinya dengan bijaksana. Sebagai mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, kita tidak hanya belajar untuk menjadi pribadi yang sukses di masa depan, tetapi juga untuk memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan negara yang lebih adil dan sejahtera. Mari kita terus berkolaborasi, berpikir kritis, dan berinovasi untuk menciptakan solusi terbaik bagi permasalahan yang ada dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah untuk Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam diskusi ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini memberikan wawasan yang lebih luas dan membuka jalan untuk pemikiran yang lebih mendalam tentang kebijakan-kebijakan yang ada di negara kita. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.